Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Hari ini hari Sabtu 2 April 2022. Inspirasi renungan kita ambil dari Injil Yohanes bab 7 ayat 40 sampai 53. Renungan kita hari ini berjudul Memperteguh Iman kepada Yesus Sang Kebenaran. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini yang akan kita renungkan mengisahkan tentang pertentangan yang terjadi di antara orang-orang yang mendengarkan ajaran Yesus. Pertentangan terjadi karena sebahagian dari mereka mempercayai ajaran Yesus, mengagumi ajaran Yesus, dan sebahagian lagi tidak percaya pada ajaran Yesus dan malah menganggap ajaran Yesus itu sesat. Orang-orang yang mempercayai ajaran Yesus mendengarkan ajarannya dengan rasa kagum. Mereka mengagumi ajaran Yesus, dan kekaguman ini mereka ungkapkan dengan mengatakan bahwa Yesus itu adalah nabi yang akan datang. Yesus itu adalah Mesias. Sedangkan orang-orang yang tidak mempercayai ajaran Yesus dan menganggap ajaran Yesus itu sesat adalah para ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan para pemimpin agama. Mereka menganggap ajaran Yesus sesat, dan karena itu Yesus perlu ditangkap dan dihukum. Malah mereka menugaskan para penjaga untuk mengikuti Yesus dan menangkap Yesus. Menangkap Yesus lalu membawa kepada mereka. Mereka menugaskan orang-orang para penjaga itu untuk menangkap Yesus. Dan ketika orang-orang yang disuruh untuk menangkap Yesus ini datang kembali kepada para ahli Taurat ini, para orang Farisi ini, tanpa bersama Yesus dengan mereka, tanpa membawa Yesus, para ahli Taurat mempertanyakan kepada mereka, kenapa kamu tidak membawa Yesus? Kenapa kamu tidak menangkapnya? Ketika mereka ditanya demikian, orang-orang yang ditugaskan menangkap Yesus ini justru mengungkapkan kekaguman mereka kepada Yesus dengan mengatakan bahwa mereka tidak pernah melihat seorang pun manusia berkata-kata seperti Yesus. Wibawa Yesus yang ada dalam kata-kata yang diungkapkan oleh Yesus membuat mereka begitu mengagumi Yesus, membuat mereka melihat kebenaran dalam kata-kata yang diungkapkan oleh Yesus, dan ini membuat mereka tidak mempunyai kemampuan, tidak mempunyai kekuatan untuk menangkap Yesus. Dan karena jawaban seperti ini, orang yang ditugaskan menangkap Yesus ini pun dianggap oleh para pemimpin agama juga telah disesatkan oleh Yesus. Dan akhirnya melihat pertentangan yang terjadi ini, salah seorang dari para pemimpin agama itu, para ahli Taurat itu, Nikodemus, mencoba memberikan solusi dengan menawarkan bagaimana kalau Yesus dipanggil dan didengarkan. Setelah didengarkan, barulah kita putuskan apakah dia sesat atau tidak, perlu dihukum atau tidak. Nikodemus menawarkan ini. Tetapi ini pun tidak diterima oleh para ahli Taurat. Malah mereka juga menuduh bahwa Nikodemus juga telah ikut disesatkan oleh ajaran Yesus. Itulah yang dikisahkan dalam Injil hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kehadiran Yesus yang pada zamannya membawa pertentangan, perdebatan di antara para pendengarnya, sebenarnya sampai sekarang pun masih membawa perdebatan dan pertentangan. Masih banyak orang yang tidak menerima Yesus sebagai utusan Allah yang akan menyelamatkan manusia. Masih banyak orang yang menolak dia, melihat ajaran Kristus merupakan bukan ajaran agama yang benar, tetapi ajaran agama yang sesat. Karena mereka mengatakan bahwa Kristus itu bukan Tuhan. Dan kita juga menemukan banyak juga orang yang telah menyatakan diri sebagai pengikut Kristus akhirnya meninggalkan Yesus karena tidak mampu mempertahankan iman yang telah dihidupinya. Sedikit saja tantangan tentang imannya, sedikit saja orang mempertanyakan imannya, dia langsung
meninggalkan Yesus karena tidak mampu mempertahankan apa yang selama ini telah dia ikuti, dia hidupi. Orang-orang seperti ini biasanya adalah orang-orang yang tidak terlalu memahami imannya, orang-orang yang tidak mengenali Yesus, sehingga karena pengenalan yang tidak mendalam akan iman dan ajaran Yesus membuat mereka gampang goyah dan meninggalkan Yesus. Lalu apa yang perlu kita renungkan dari Injil hari ini? Apa pesan Injil hari ini untuk kita? Kita sebagai pengikut Kristus juga perlu mempertanyakan iman kita. Bagaimana kita selama ini menghidupi iman kita? Apakah kita sungguh-sungguh mengenali Yesus? Apakah kita sungguh-sungguh mengimani ajaran Yesus, ajaran iman kita? Atau pengetahuan tentang iman kita itu hanya dangkal-dangkal saja? Kita sungguh tidak mengenali Yesus atau tidak sungguh mengenali Yesus, sehingga kalau ada tantangan kita langsung lemah dan meninggalkan Yesus. Bagaimana kita selama ini beriman kepada Yesus? Kita dikatakan sebenarnya sebagai seorang beriman itu ditunjukkan dengan penghayatan kita yang kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iman sebenarnya adalah sesuatu yang perlu dihayati dan dihidupi, bukan sesuatu yang perlu diperdebatkan atau dipertentangkan. Kalau kita sungguh-sungguh mengimani Yesus, kita harus menghayati ajaran-ajarannya dan mewujudkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita memperteguh iman kita, memperkuat iman kita, dan setelah kita teguh dalam iman, kita mewujudkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah cara beriman kita yang benar. Marilah kita memohonkan kepada Tuhan, semoga iman kita semakin diteguhkan dan kita semakin mampu mewujudkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.